Ya, selamat berjumpa lagi para investor yang budiman, Budi Setianto, kreator Easy Stock. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas emiten yang akan IPO tanggal 28 Juni. Tanggal 28 Juni itu hari Senin ya. Itu adalah PT Arci Indonesia atau stock code-nya ARCI. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas. Eh, Tujuannya hari ini adalah kita menghitung nilai wajar atau intrinsic value dengan metode isi stok. Kenapa kita harus menghitung nilai wajar? Karena harga yang ditawarkan itu 750 sampai 800 rupiah per lembar saham. Apakah worth it kalau kita beli dengan harga segitu? Apakah emiten atau saham Archie itu punya upside potensial di atas harga itu atau malahan yang ada adalah downside potensial atau harga nilai wajar di bawah itu. Jadi kita lihat dulu sekilas ya. Nah, Archie Indonesia diperkirakan 800 rupiah per lembar saham dan 90% dana yang diperoleh dari dana IPO ini akan digunakan untuk membiayai perseroan atau anak perusahaan dan untuk membayar pokok utang bank. Sedangkan sisa dana IPO akan digunakan untuk biaya kegiatan operasional dan modal kerja. Arci memiliki lokasi tambang di Provinsi Sulawesi Utara sejak 2011. Tambang ini memproduksi 1,9 juta ons ya, setara dengan 58 ton emas dan memiliki cadangan setara 121 ton. Nah, ini mereka sudah melakukan public expose dan kita coba melihat lagi. Nah, ini dia akan melepas kepemilikannya adalah 15% dari modal yang ditempatkan atau store penuh. Nah, ini adapun harga penawaran akhir adalah 750, ternyata bukan 800 gitu. Jadi kalau dihitung dana segar yang diperoleh dari minimal dari IPO ini, dari gelaran IPO ini adalah sekitar 2,8 triliun. Oke. Kita lihat komposisi saham sebelum dan sesudah penjualan IPO. Sebelum ditawarkan, sahamnya yang beredar adalah 235,9 miliar lembar saham. Jumlah sahamnya adalah 23,setengah miliar lembar saham menjadi 24,8 miliar saham. Artinya ada saham yang dilepas dari saham portefel yang tadinya 707 miliar berkurang menjadi 695 miliar karena dijual sebesar dari 70,7 miliar lembar dilepas 20% yaitu 3,725 juta lembar atau 3,7 miliar lembar sehingga berkurang menjadi saham portofolio 69 miliar. Nah, kita lihat situasi kondisi kompetitornya ya. Yang bergerak di Bursa Efek Indonesia yang sudah listed itu ada 4. Satu, Aneka Tambang, yaitu perusahaan BUMN. Itu sudah berdiri sejak tahun 1968 dan IPO pertama tahun 97. Harta Dinata Abadi itu juga bergerak di bidang perdagangan emas ya, dia bukan di tambang tapi perdagangan emas. Itu berdiri tahun 2004 dan baru listednya tahun 2017. J Resources itu juga gold mine, berdiri tahun 2007. Ini berdiri 2007 dan dia IPO-nya 2003. Mungkin nggak 2007, 97 ini. Merdeka Copper and Gold itu berdiri tahun 2012 dan melepas saham di market tahun 2015.
Nah, itu sebelum kita masuk sini, kita mau lihat data-data dari mana sebetulnya kita ngambil data-data. Yang paling mudah adalah mengambil dari sebentar, sebelum kita masuk ke perbandingan ya. Nah, di sini Anda ketik IDX, Anda lihat prospektus, dari prospektus Anda lihat Archie ya. Dari Archie Anda download aja, akan keluar seperti ini prospektusnya. Nah, dari sini ya, terlalu kecil ya. Sebentar. Oke. Nah, ini ada keterangan semuanya, ada laporan laporan keuangannya per Desember ya. Per Desember neracanya, ada rugi labanya. Kalau melihat yang lebih detail, ada catatan auditor itu kita masuk ke halaman katakan di 350 lah. Nah, di sini Anda bisa mempelajari. Nah, ini ada direksinya siapa aja, pemilik sahamnya siapa aja, komisarisnya. Nah, di sini Anda bisa melihat profit and loss-nya ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Nah, di sini kita melihat perbandingan antara PT Archie yang kita mau evaluasi dengan eh, kompetitor lainnya. Kompetitor lainnya yaitu saham-saham, sorry, ya saya kecilkan dulu. Oke ya, ini Archie itu secara turnover setara dengan HRTA, MDKA, PESAP lebih besar ya. ANTM memang terlalu tinggi ya, dia bisa sampai 27 triliun, 27 triliun itu kira-kira ya sebesar 9 kalinya, bukan 8, 7, 7, 7, 6 sampai 7 kali, 6 kali lipatnya Archie ya, 6 kali lipatnya Archie. Kalau kita lihat bottom line-nya, sebetulnya Archie dengan penjualan Archie dengan penjualan 5,7 triliun itu bisa memperoleh laba bersih sebesar 1,7 triliun, 1,7 triliun which is lebih besar daripada ANTM perolehan pajaknya. ANTM itu cuma 1,1. Kalau dibilang margin labanya, lebih bagus margin labanya Archie. Nah, kalau kita lihat HRTA, waduh itu margin labanya tipis sekali. MDKA malah merugi. PESAP juga kecil sekali dibanding dengan turnover ya. Jadi kalau lihat dari sisi margin aja, ini perusahaan lebih paling bagus daripada emiten-emiten yang lain gitu ya. Dari segi pendapatan kotor atau gross marginnya itu bisa lihat itu lumayan besar, itu 3 dibagi 6 hampir itu 60% itu 60%. Sedangkan kalau ANTM itu atau aneka tambang itu 4/74. 4/74 tuh sepertujuh ya, sepertujuh itu paling 13%, 14% ya. Nah, kalau HRTA jelas kecil sekali itu 10%. 10% MDKA rugi. MDKA pendapatan ininya ya 1,6 dibagi 4. 1,5 dibagi 4,5 sepertiga. Ya 30%. PESAP cuma ya PESAP lumayan besar tapi marginnya kecil banget. Jadi ada biaya-biaya yang terlalu besar.
Kalau lihat dari PESAP itu turnover-nya itu 3,5 triliun, pendapatan kotornya itu 2,3 triliun, which is tuh bagus sekali sebetulnya gitu ya. Karena perbandingannya itu 2,3 dibagi 3,6. Coba kita lihat ya. Itu 2,3 bagi 3,6. Nah, itu 63%, bagus sekali gitu. Tapi dari segi marginnya, net margin itu kecil sekali gitu. Jadi kalau dilihat dari sepintas ini aja, ini bagus sekali gitu si apa Archie gitu. Ini baru lihat dari situ. Oke. Sekarang kalau kita lihat valuasinya. Valuasinya itu ANTM itu ya dia harganya 2.230, valuasi terendahnya itu 3.400, tertinggi 3.800. Jadi harganya masih under value ya kalau ANTM. ARTA itu harga 230, valuasinya 1.500 sama 1.000. Tapi kalau lihat dari komposisi tadi, ini nggak wajar karena margin dia sangat tipis sebetulnya. Margin bersih atau margin kotornya. MDKA jelas rugi, harganya 2.800, sedangkan valuasi cuma 100 rupiah. PESAP, ini juga suatu yang tidak wajar. Dia valuasinya terendah 15, berarti downside-nya tuh rendah banget ya, downside-nya. Downside-nya rendah banget dan oke, ini makanya di sini ini terbalik nih mestinya nih. Saya sudah koreksi. Jadi kalau volumenya yang terkecil adalah HRTA, MDKA itu 200 juta, ANTM 125. Kenapa MDKA itu besar 200 juta? Ya mungkin ini perusahaan yang merugi tapi sedang digoreng oleh para pemiliknya. Pemiliknya siapa? Ya itu adalah investor-investor ini ya apa kelas kakap gitulah. Nah, makanya ini kita kan menghitung dengan sorry mau muncul. Oke, kita menghitung dengan cara stock valuation. Stock valuation ini ininya apa sebetulnya? Dasarnya apa? Dasarnya adalah seperti ini. Kalau Anda lihat, sebentar saya mau munculkan dulu ya easy stock ya. Di screen kecil Anda itu akan kelihatan. Saya terangkan dulu easy stock ya. Nah, easy stock itu adalah suatu aplikasi penilai harga wajar saham, ya kan, penilai intrinsic value yang berkiblat kepada formulasi dari Benjamin Graham. Beliau adalah profesor dari Columbia University, pengarang buku yang legenda yaitu Security Analysis yang pertama dicetak edisinya tahun 1938 dan Intelligent Investor. Benjamin Graham adalah gurunya Warren Buffett dan Warren Buffett itu di dalam pernyataan publiknya dia gaya investasinya mengacu 80% Benjamin Graham. Artinya karena saya tadi sudah jelaskan bahwa formulasinya itu mengacu kepada formulasi Benjamin Graham, berarti Warren Buffett itu betul-betul melihat nilai wajarnya atau intrinsic value dengan porsi 80%. Sedangkan 15% itu berasal dari buku Common Profit for Common Stock and Uncommon Profit, itu karangan Philip Fisher, yaitu buku yang lebih ke arah perhitungan kualitatif atau lebih ke arah pembahas manajemen perusahaan, produk perusahaan, networkingnya, distribution channel, dan lain sebagainya. Nah, stock valuation atau easy stock memakai rumus seperti ini. Jadi yang kita lihat tadi kan laporan keuangannya udah 31 Desember ya, berarti sudah 12 bulan. Karena gini,
Itu kalau kita lihat masukan daripada atau input daripada data-datanya adalah quarterly financial report. Jadi semuanya disetahunkan. Yang di ini apa setahunkan adalah sisi earning yaitu profit dan cash flow. Sedangkan balance sheet kita tak perlu setahunkan karena sudah merepresentasikan 12 bulan. Nah, dari profit and loss itu kalau Anda lihat screen itu kita tarik cash flow, free cash flow, dan dari sisi balance sheet kita memperoleh net working capital dan surplus deficit neraca atau balance sheet. Kita kombinasikan dengan government bond yield, kita diskontokan atau diskonvektorkan selama 10 tahun dan kita menggunakan margin of safety konsepnya Benjamin Graham sehingga keluar nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, ini dengan easy stock Anda tidak perlu susah-susah lagi. Anda udah tinggal Anda bisa buka di sini. Anda di Google Play ya. Nah, ini hanya running di Google Play, belum bisa di platform lain, belum ada di iPhone. Ya, Anda ketik dan Anda download Easy Stock nih, yang lingkaran hijau merah. Klik sini, Anda download. Setelah download, Anda open. Anda open, keluar seperti ini. Keluar seperti ini. Easy Stock ini free of charge dan ini ada di menu paling bawah forecast simulator. Ini adalah untuk Anda menghitung nilai wajar perusahaan-perusahaan private atau non bursa yang belum masuk bursa. Nah, ini Anda harus ketik nih PT Archie Indonesia, bergerak di bidang mining, sub industrinya gold mine, itu lokasinya di Indonesia, posisinya office-nya di mana, di Jakarta mungkin head office-nya, di operation-nya di Sulawesi, dan Anda harus tulis email Anda di situ. Oke. Di situ, nah ini Anda harus isi. Nah, ini saya mau buka aja video ya. Video. Sorry, udah buka video. Nah, kalau Anda lihat di situ, kita klik forecast simulator. Nah, Anda isi. Nah, itu isi ya. PT-nya PT Archie itu, Archie bukan Archie tapi Archie Indonesia. TBK, bidangnya adalah gold mine. Oke. Nah, Anda isi nih sekarang nih. Anda mau pakai growth berapa gitu kan? Itu ada berapa parameter, revenue growth average berapa? 4% katakanlah. 4%. Terus government bond yield-nya itu dari mana gitu. Nah, government bond yield-nya nanti saya jelaskan government bond yield dari mana. Terus capital expenditure ini sebetulnya gabungan capex, opex dan non-recurring items ya. Ini kita gabung menjadi satu, itu akan mencapai mendapatkan nilai sekian gitu. Nah, oke, ini mungkin saya klik ke video satunya ya. Ini video yang yang ini. Bentar. Oh, sorry. Ya, ini nggak apa-apa. Kita ke tempat tadi lagi. Oke. Yaudah ya, kita capex, opex, sama non-recurring itu ternyata hasilnya negatif. Kita isi terus kemudian net income after tax. Berapa itu? Kalau Anda lihat tadi di sini ya. Anda bisa lihat di sini, oke. Nah, ini kelihatan nih di sini nih. Yang kita isi tuh ini sebetulnya. Karena ini parameter-parameter yang harus diisi long term debt-nya apa. Itu tadi capital expenditure kan saya bilang tadi gabungan dari capex, copex sama
non-recurring item itu kalau di situ pendapatan lain-lain, belanja modal dan depreciation amortization. Oke, nah kita tulis utang jangka pendek, utang jangka panjang, terus list stok yang ada di sini ya. Tadi udah ada dibuka ya di sini list stoknya, di sini list stok itu 24,8. Oke, kita isi. Dividen juga ada kalau nggak salah dividen. Nanti kita buka lagi dividen ada, kita tulis dividennya ada. Sebesar itu dividen 2931. Nah, udah isi aja itu, Anda udah bisa ketemu nilainya berapa. Ekuitas, sebetulnya ekuitas nggak mempengaruhi perhitungan ya, kita bisa skip, bisa untuk net current asset. Oke, udah kita semua klik semuanya. Itu tadi pertumbuhannya 4% ya. Kita klik tuh 4% ya. Udah kita klik. Berapa nilai intrinsic value-nya? 1319 terendah 1793. Itu harga jualnya, harga IPO 750. Jadi worth it. Nanti kita dalamin lagi bagaimana cara perhitungannya. Nah, kita tadi udah sampai sini ya, angka segitu ya. Nah, kita mau robah 4% terlalu tinggi, kita robah aja. Berapa? 1,5. Ya kan? Kita robah, terus kita klik lagi. Berapa nilainya? Pertumbuhannya kita revisi. Nah, tetap 1000 kan? Tetap worth it dia, punya potensial upside. Nah, di situ ada tutorial ya. Di situ Anda bisa klik tutorial itu kalau Anda kurang jelas di video ini. Anda sudah download, Anda bisa lihat tutorial. Oke, nah, kita mau lihat gimana sih ngitungnya dia. Oke. Nah, dari sini Anda lihat ya. Kalau kita ngitung dengan metode book value per saham, nah itu perhitungan total aset, kewajiban lancar, tidak lancar, goodwill yang nggak ada, terus jumlah saham yang beredar, book value per sahamnya itu 222. Kalau kita diskon value kan dengan growth 4% itu 328. Kalau 328 Anda tidak beli dengan harga 775. Oke. Sekarang kita lihat dengan metode EBITDA. EBITDA lebih kecil lagi, itu EBITDA per sahamnya 22. Kalau di diskon factor kan mencapai cuma 32. Jadi coba kalau kita perhitung dengan metode easy stock. Easy stock itu cash flow per share-nya 67, net working capital negatif 23, neraca juga negatif 245. Tapi karena sisi income-nya itu diskontokan, proyeksikan dengan growth yang tadi 4%, 1,5% tergantung Anda mau milihnya di growth tingkat growth berapa. Anda lihat di sini, ya kan? Dengan growth 4%, dia akan mencapai nilai terendahnya 1.300. Mirip ya, 1.320 dengan 1.793. Nah, itu artinya dia punya upside, potensial upside-nya itu, potensial upside-nya itu 2 kali lipat malahan. Ini salah, potensial upside-nya 2 kali lipat untuk true value tertinggi dan true value terendah potensial upside-nya 76%. Itu ada typo error ya, maksudnya 76. Nah, sekarang dari sini ini kan ada semua di data. Ada semua di data. Oke, kita bisa lihat. Kita rubah ke. Nah, ini ada data yang bisa dilihat di situ kan. Kita yang pakai kan bottom line. Laba setelah pajak ini dalam dolar ya. Ini udah 12 bulan, udah oke. Nah, tapi di sini ada nih namanya. Bagian atas laba entitas asosiasi. Komponen ini kita harus abaikan karena
investasi di luar core bisnisnya dia atau tidak di dalam korporasi itu sendiri, itu harus kita abaikan. Harus kalau itu sebagai pendapatan kita harus nolkan atau kita kurangi. Di situ sekarang yang kita lihat di sini adalah core bisnisnya yang ada di perusahaan itu sendiri. Oke, kita lihat balance sheet. Jadi Anda lihat namanya kalimat net working capital atau net current asset. Net current asset segini. Ini kalau dikali 14.500 ya kurs dolarnya sekarang. Ini harus dikurangi non recurringnya, uang muka dan biaya dibayar di muka. Nah, jadi jumlahnya nggak segini tapi berkurang. Itu adalah prinsipnya yang dianut oleh Warren Buffett. Oke. Ya. Nah, kita sekarang mau lihat di mana depresiasi. Ini dividen, ada di sini dividen. Loh kan ada dividen. Dividennya ada. 202, ya kan 156. Kita lihat ada nggak ininya? Aktivitas penambahan aktivitas tetap ya ada ya. Depresiasinya di mana? Depresiasi nggak ketemu nih kita nih. Nah, coba kita lihat 400. Nah, di sini ketemu nih depresiasinya tuh, kan betul kan? 26 depresiasinya 11 1,109. Jadi itu harus ditambahkan di situ. Di situ belum hal-hal yang lain terkait sama non performing loan. Di sini ada non performing loan ya. Nah, ini kan telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan. Karena nggak angkanya ya tetap. Berarti tidak ada non performing. Bagus. Perusahaan ini bagus sebetulnya. Oke, kita balik lagi ke slide kita. Oke. Dari sini kita melihat kondisi lain. Nah, Antam return on equity ya lumayan lah 6%, debt equity di bawah 1, profit margin 4%, kecil ya, gross margin 16%, price earning 47, return on assetnya 3,6. PESAP itu lihat aja profit marginnya nggak sampai 1%, berat banget. Nah, MDKA return on equity negatif. Negatif karena dia rugi. Nah, kita abaikan profit margin karena dia negatif ya. Gross marginnya 35%. Masih bagus. Nah, kita lihat yang lain. MDKA. Ini MDKA udah PESAP. Oke, HRTA. HRTA profit margin 4%. Gross margin cuma 8%. Coba kalau kita lihat ini coba ini kita mau lihat terakhirnya ya. Oke. Nah, ini nggak kita munculkan, salah, sorry. Dan mungkin video yang sebelumnya, coba kita lihat dimunculkan nggak. Kita bisa buat sendiri sih. Kalau Anda ingin melihat rasio-rasio bisa di sini. Anda masukin aja angka-angka itu. Ini video ini nggak ditampilkan ya. Nah, feature selection-nya terus berhenti dari sini ya. Feature selection-nya ada di sini, cuma memang dari sini aja Anda bisa hitung lah. Anda bisa hitung dari situ bahwa dari segi rasio keuangan ya lebih bagus Archie daripada perusahaan-perusahaan yang lain gitu, perusahaan-perusahaan bersaing. Nah, sekarang kita mau lihat lagi, kita ke Chrome. Sekarang dia kan perusahaan mining ya, kerja Goldmine lagi seperti apa sekarang? Nah, Goldmine itu lagi gini prospeknya. Jadi secara prospek dia tuh mirip batu bara juga lagi naik. Nah, ini kan naik nih kalau dari grafik 5 tahunan ya. Itu naik mulai dari tahun 2019, memang fluktuatif, turun sebentar, 2021 dan terakhir memang turun.
tetapi dia punya tren masih positif ya, masih uptrend. Jadi silahkan secara perhitungan nilai wajar melalui easy stock, perusahaan Archie ini mempunyai upside yang lumayan, upside-nya aset yang di low side atau di low value-nya adalah 76%. Jadi silakan Anda pertimbangkan apakah Anda mau beli perusahaan ini atau tidak gitu. Tapi balik lagi di sini saya juga mau menjelaskan bahwa apa yang terjadi sebetulnya di market itu adalah seperti ini. Komposisinya itu di market itu 10% adalah investor institusi, yaitu investor kelas besar. Sisanya retail investor. Investor institusi itu sering disebut penggerak harga atau market maker atau perusahaan bandar atau perusahaan-perusahaan yang suka goreng-goreng gitu. Nah, mereka itu sama. Kalau analisis cuma dua, fundamental dan technical. Nah, jadi kalau IPO ini kan nggak bisa dihitung technical, emang belum ada datanya. Anda harus menghitung secara fundamental. Jadi easy stock ini yang bisa Anda pakai untuk menghitung nilai wajarnya. Nah, fundamental yang lain kan nggak bisa ketemu dengan harga seperti ini. Hanya stock valuation, kalkulator yang seperti easy stock ini, yang Anda bisa menggunakan free of charge dan Anda bisa pakai untuk bereksperimen dengan merubah-rubah ya, merubah-rubah komponen-komponen yang ada tadi seperti saya telah tampilkan di video. Baik, terima kasih para investor yang budiman. Sampai jumpa lagi di webinar saya selanjutnya.